Mari kita bayangkan, kita sedang berjalan dengan menggunakan sandal jepit di sebuah jalanan yang terbuat dari beton. Ketika permukaan jalan kering, kita bisa berjalan lebih leluasa tanpa perlu khawatir akan tergelincir. Namun, ketika lintasan jalan beton itu basah, setelah diguyur hujan, kita perlu lebih berhati-hati karena bisa tergelincir. Jika kita amati dua kejadian itu, terdapat kondisi yang berbeda ketika permukaan jalan beton dalam kondisi kering dan kondisi basah setelah diguyur hujan. Sebagian dari kita mungkin pernah tergelincir di jalanan beton yang basah seperti ini. Gaya yang kita keluarkan ketika berjalan di permukaan jalan beton dalam kondisi kering dan basah pada dasarnya sama. Jadi, yang menyebabkan kita tergelincir adalah kondisi jalanan yang berubah dari kering menjadi basah. Bagaimana sebenarnya perubahan kondisi permukaan jalan beton bisa membuat kita tergelincir? Kita akan membahasnya lebih lanjut pada pembelajaran kali ini. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara jalanan beton yang kering dan basah adalah dengan langsung menyentuhnya dengan tangan. Permukaan jalan beton yang kering akan terasa lebih kasar, sedangkan permukaan jalan beton yang basah akan terasa lebih licin. Ketika kita mencoba menggosokkan tangan ke permukaan jalan beton yang kering, kita mungkin akan merasa sakit. Rasa sakit ini sebenarnya timbul dari gaya gesek antara tangan kita dan permukaan beton tersebut. Gaya gesek atau gesekan secara baku didefinisikan sebagai gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Dua benda yang bersentuhan dan bergesekan akan memicu gaya tarik di antara molekul-molekul kedua benda tersebut. Gesekan dapat terjadi antara benda-benda dalam fase materi apapun, baik padat, cair, maupun gas. Contoh gaya gesek antara dua benda padat adalah ketika tangan kita meraba permukaan jalan beton. Sedangkan, contoh gaya gesek antara benda padat dan cair adalah ketika kita berenang. Sementara itu, contoh gesekan antara benda padat dan gas adalah ketika kita menaiki motor dengan kencang dan wajah kita terasa terhempas ke belakang. Hempasan ini sebenarnya berasal dari udara yang kita lewati. Udara terdapat hampir di semua tempat di bumi, sehingga gesekan dengan udara pasti akan terjadi. Untuk itu, kita secara khusus menyebut gesekan antara suatu benda dan udara sebagai gesekan udara atau air friction. Gaya gesek dalam bahasa Inggris dikenal sebagai friction force dan disimbolkan dengan Fr. Besarnya gaya gesek dinyatakan dalam satuan Newton. Arah gaya gesek normalnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Dengan mengambil contoh permukaan jalan beton kering dan basah, kita mengetahui bahwa permukaan benda yang berbeda atau memiliki kondisi berbeda dapat memberikan gaya gesek yang berbeda. Secara fisika, kita menyatakan kasar atau licinnya dua permukaan yang saling bergesekan menggunakan koefisien gesek mu. Besarnya koefisien gesek mu ini tidak memiliki satuan, dan nilainya biasanya berkisar antara 0 hingga 1. Permukaan yang licin akan memiliki nilai mu mendekati 0, sedangkan permukaan yang kasar akan memiliki nilai mu mendekati 1. Berdasarkan ilustrasi tadi, kita bisa menebak bahwa koefisien gesek permukaan jalan beton yang basah atau licin akan lebih kecil daripada koefisien gesek permukaan jalan beton yang kering. Gaya gesek banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada gaya gesek yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Contoh gaya gesek yang merugikan adalah gesekan antara piston dan dinding silinder mesin mobil. Gesekan antara piston dan dinding silinder mesin mobil yang bekerja terus-menerus
dapat mengakibatkan keausan pada piston dan dinding silinder mesin. Keausan ini bisa menimbulkan kerusakan pada mesin kendaraan. Untuk menghindari hal tersebut, kita perlu menurunkan koefisien gesek di dalam piston. Serupa dengan jalanan beton yang basah, kita bisa melakukannya dengan melapisi atau melumas permukaan dinding dalam piston dengan oli mesin. Oli mesin didesain khusus untuk memiliki lapisan-lapisan minyak tipis yang meminimalkan gesekan piston dengan dinding silinder. Di sisi lain, gaya gesek juga dapat menguntungkan atau bahkan penting dalam kehidupan kita. Ilustrasi mengenai permukaan jalan beton yang kering dan basah merupakan salah satu contoh pentingnya keberadaan gaya gesek untuk mencegah kita tergelincir. Selain mengeringkan permukaan, cara lain yang bisa ditempuh untuk meningkatkan koefisien gesek suatu permukaan adalah menambahkan lekukan atau alur pada tapak sendal jepit. Langkah seperti ini juga ditempuh produsen ban motor dan mobil dengan menambahkan beragam lekukan pada tapak ban yang mereka buat. Jika lekukan-lekukan ini hilang pada saat ban haus atau botak, daya cengkram ban untuk mencegah slip akan menghilang, sehingga membahayakan bagi pengendara karena kendaraan akan mudah tergelincir. Gaya gesek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Contohnya, sebuah balok dengan gaya berat yang dilambangkan dengan W dan gaya tekan normal yang dilambangkan dengan N tegak lurus vertikal ke atas. Balok dalam keadaan setimbang atau W sama dengan N. Gaya gesek statis yang dilambangkan dengan Fs adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Gaya gesek statis berusaha mencegah balok bergerak dari posisi diam. Ketika kita mencoba memindahkan balok, kita harus mendorongnya dengan gaya yang lebih besar daripada gaya gesek statis agar balok dapat bergeser dan bergerak. Contohnya, kalian bisa mencoba mendorong kursi atau sofa di rumah. Kalian akan menyadari bahwa lebih sulit mendorong kursi atau sofa melalui permukaan karpet yang kasar daripada permukaan lantai yang licin. Menurut hukum pertama Newton, selama sebuah benda tidak bergerak, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah nol. Jadi, selama benda masih diam, gaya gesek statisnya akan selalu sama dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jika gaya pada benda diperbesar dan benda masih tetap diam, gaya gesek statisnya juga makin besar. Pada saat benda tepat akan bergerak, gaya gesek statisnya mencapai maksimum atau Fs max, yang besarnya berbanding lurus dengan gaya normalnya atau N. Selama gaya yang dikeluarkan untuk mencoba menggerakkan benda ini tidak melebihi Fs max, benda tidak akan bergerak. Perbandingan antara Fs max dan N disebut sebagai koefisien gesek statis atau μs dari permukaan tersebut. Apabila benda yang akan digerakkan sedang diam di permukaan datar, nilai N akan sama dengan gaya berat atau W yang bernilai sama dengan M dikali G. Secara matematis, kita dapat menghitung gaya gesek statis dengan persamaan sebagai berikut. Fs sama dengan Fs maksimum sama dengan μs N sama dengan μs mg. Keterangan Fs sama dengan gaya gesek statis dalam satuan Newton. Fs max sama dengan gaya gesek statis maksimum dalam satuan Newton. μs sama dengan koefisien gesek statis. N sama dengan gaya normal dalam satuan Newton.
Ketika gaya F makin diperbesar, benda pun akan bergerak. Kini, gaya gesek yang menahan laju benda bukan lagi gaya gesek statis, melainkan gaya lain yang disebut sebagai gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Gaya gesek kinetik terjadi sebagai reaksi dari permukaan yang bergesekan dengan balok yang bergerak, dan arahnya terbalik dari arah gerak balok terhadap permukaannya. Untuk membedakannya dengan gaya gesek statis, gaya gesek kinetik dilambangkan dengan Fk. Saat balok didorong melintasi lantai, gesekan bekerja di antara kedua permukaan, sehingga memperlambat atau menghentikan gerakan balok tersebut. Serupa dengan gaya gesek statis, besarnya gaya gesek kinetik di suatu permukaan akan berbanding lurus dengan gaya normal yang dikeluarkannya terhadap benda. Gaya gesek kinetik dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Fk sama dengan μkn sama dengan μk mg. Keterangan, Fk sama dengan gaya gesek kinetik dalam satuan Newton. μk sama dengan koefisien gesek kinetik. N sama dengan gaya normal dalam satuan Newton. Jika gaya F sama dengan gaya gesek kinetik atau Fk, resultan gayanya secara horizontal akan sama dengan 0, sehingga benda akan bergerak dengan kecepatan konstan atau dengan kata lain, mengalami gerak lurus beraturan atau GLB. Pada kasus ini, hukum yang berlaku adalah hukum pertama Newton. Di sisi lain, apabila gaya F lebih besar daripada gaya gesek kinetik atau Fk, resultan gayanya secara horizontal lebih dari 0, sehingga benda akan bergerak dengan kecepatan tidak konstan atau dengan kata lain, mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada kasus ini, hukum yang berlaku adalah hukum kedua Newton. Resultan gayanya dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Sigma F sama dengan MA. Keterangannya, F sama dengan gaya gerak benda dalam satuan Newton. M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram. A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Gaya yang bekerja adalah gaya F dan gaya gesek Fk. Sedangkan Fk bernilai negatif karena geraknya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Dengan demikian, persamaannya menjadi sebagai berikut. F dikurangi Fk sama dengan Ma. Keterangannya, F sama dengan gaya gerak benda dalam satuan Newton. Fk sama dengan gaya gesek kinetik dalam satuan Newton. M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram. A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Ketika gaya F makin diperbesar, balok mulai bergerak, dan pada saat bergerak, besar gaya geseknya akan lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Gaya ini disebut sebagai gaya gesek kinetik. Koefisien gesek kinetik lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gesek statis, sehingga gaya gesek kinetik lebih kecil daripada gaya gesek statis atau μk lebih kecil dari μs, sehingga Fk lebih kecil dari Fs. Contohnya, ketika kita mendorong mobil, saat awal, mendorong terasa sangat berat. Namun, ketika mobil mulai bergerak, kita dapat merasakan mobil tersebut tidak seberat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa gaya gesek kinetik selalu bernilai lebih kecil daripada gaya gesek statis. Tabel berikut memperlihatkan contoh nilai koefisien gesek kinetik dan koefisien gesek statis dari berbagai bidang yang bersentuhan yang terdapat dalam buku Introduction Classical Mechanics
karya Atampe Arya pada tahun 1998. Untuk lebih memahami pengaruh gaya gesekan terhadap gerak benda, perhatikan soal berikut. Abdul mendorong kayu balok yang beratnya 4 Newton di atas lantai kayu. Koefisien gesek statis antara kayu dan kayu atau μs adalah 0,2. Dan koefisien gesek kinetik atau μk adalah 0,4. Tentukan besar gaya yang diberikan Abdul agar kayu balok tepat akan bergerak. Gaya gesek kayu balok dengan lantai kayu pada saat kayu balok diam. Serta gaya yang diberikan Abdul jika kayu balok bergerak dengan kecepatan 0,5 meter per sekon kuadrat dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui, berat benda atau W sama dengan 4N. Koefisien gesek statis permukaan kayu atau μs sama dengan 0,2. Koefisien gesek kinetik permukaan kayu atau μk sama dengan 0,4. Ditanyakan, berapa F agar benda tepat akan bergerak? Berapa nilai Fs dan Fk? Berapa nilai F jika A sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Jawabnya, gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut dapat digambarkan seperti berikut. Dari gambar diagram gaya yang bekerja pada balok tersebut, dapat diketahui bahwa gaya normal memiliki nilai yang sama dengan gaya berat balok, yang berarti N sama dengan W sama dengan 4N. F agar benda tepat akan bergerak. Agar balok kayu tepat akan bergerak, persamaan untuk gaya yang diperlukan adalah sebagai berikut. F sama dengan Fs max. F sama dengan US dikalikan N. F sama dengan 0,2 dikalikan 4. Hasilnya adalah F sama dengan 0,8 Newton. Jadi, gaya yang harus diberikan agar kayu balok tepat akan bergerak adalah 0,8 Newton. Nilai Fs dan Fk. Berdasarkan penghitungan sebelumnya, diketahui bahwa saat balok kayu diam, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis, yaitu sebesar 0,8 Newton. Selanjutnya, kita akan menghitung gaya gesek kinetik. Pada saat bergerak, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik dengan persamaan seperti berikut. Nilai Fk sama dengan μk dikali N. Fk sama dengan 0,4 dikali 4. Hasilnya adalah 1,6 Newton. Jadi, nilai Fs adalah 0,8 Newton, dan nilai Fk adalah 1,6 Newton. Nilai F jika A sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Gaya total yang bergerak pada balok kayu ditentukan menggunakan persamaan hukum kedua Newton dengan persamaan seperti berikut. Sigma Fx sama dengan ma. Gaya yang bekerja adalah gaya F dan gaya gesek Fk yang bernilai negatif, karena geraknya selalu berlawanan dengan arah gerak balok kayu. Dengan demikian, persamaannya menjadi seperti berikut. F dikurangi Fk sama dengan ma. F sama dengan ma ditambah Fk. F sama dengan hasil dari W dibagi G dikalikan A ditambah Fk. Hasil dari 4 Newton dibagi 10M dikalikan S pangkat minus 2 dikalikan hasil dari 0,5 M dikalikan S pangkat minus 2 ditambah 1,6 Newton. 0,4 Newton dikalikan hasil dari M dikalikan S pangkat minus 2 pangkat minus 1 dikalikan 0,5 M dikalikan S pangkat minus 2 ditambah 1,6 Newton.
0,2 Newton ditambah 1,6 Newton. Hasilnya adalah 1,8 Newton. Dengan demikian, gaya yang diberikan Abdul pada balok kayu adalah 1,8 Newton. Poin-poin penting yang dapat kita peroleh dari pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Gaya gesek atau F adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Besarnya gaya gesek dinyatakan dalam Newton. Arah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesek ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Contoh gaya gesek yang merugikan adalah gaya gesek antara piston dan dinding silinder mesin mobil. Contoh gaya gesek yang menguntungkan adalah gaya gesek yang bekerja pada ban sepeda. Gaya gesek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis atau Fs adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Secara matematis, gaya gesek statis dapat dituliskan sebagai berikut. Jika gaya F lebih kecil daripada gaya gesek, benda akan tetap diam. Sebaliknya, jika gaya F lebih besar atau sama dengan gaya gesek, benda akan bergerak. Gaya gesek kinetik atau FK adalah gaya gesek yang bekerja saat benda dalam keadaan bergerak. Gaya gesek kinetik dapat dinyatakan dengan persamaan matematis seperti berikut ini. Jika gaya F sama dengan gaya gesek kinetik atau FK, benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau GLB. Akibatnya, berlaku hukum pertama Newton, yang berarti sigma F akan sama dengan 0. Akan tetapi, jika gaya F lebih besar daripada gaya gesek kinetik atau FK, benda bergerak dengan kecepatan berubah beraturan atau GLBB, sehingga berlaku hukum kedua Newton. Kondisi ini dapat dituliskan dalam persamaan seperti berikut. Koefisien gesek kinetik lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gesek statis, sehingga gaya gesek kinetik lebih kecil daripada gaya gesek statis. Mu K lebih kecil dari mu S, sehingga Fk lebih kecil dari Fs. Tabel berikut memperlihatkan contoh nilai koefisien gesek kinetik dan koefisien gesek statis dari berbagai bidang yang bersentuhan yang terdapat dalam buku Introduction Classical Mechanics karya Atampe Arya pada tahun 1998.